Selamat datang kembali di channel 1000 Pemikiran Bijak. Para pemirsa yang budiman, seorang negarawan dan filsuf bijak dari masa dinasti Qing akhir, Zheng Guofan, pernah menulis dalam bukunya, saat bangun di pagi hari, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan rumah hingga rapi. Ini akan menumbuhkan kebiasaan rajin dan cinta pada pekerjaan. Jika sebuah rumah dibiarkan berantakan dan kacau untuk waktu yang lama, maka semangat setiap anggota keluarga akan terkuras, jiwa mereka pun tidak akan tenang. Tentu saja, kita semua setuju bahwa lingkungan tempat kita tinggal memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan mental, tetapi juga untuk kemajuan seluruh keluarga. Siapa yang tidak mendambakan rumah yang bersih dan rapi? Namun, dalam kesibukan hidup yang penuh tekanan, seringkali kita menyerah dan mengabaikannya. Banyak dari kita berkompromi dengan diri sendiri, berkata, sudahlah, besok saja dibersihkan. Tapi kemudian, besok itu tidak pernah datang, dan rumah kita menjadi semakin berantakan dan kotor. Perlahan-lahan, ini menjadi kebiasaan buruk yang mengubah rumah yang seharusnya menjadi surga, menjadi tempat yang tidak ingin kita pulangi. Coba kita renungkan. Adakah keluarga kaya raya dan sejahtera yang rumahnya dibiarkan kotor dan berantakan? Kita tidak perlu bicara tentang rumah megah atau perabotan mahal. Sebuah ruangan yang terang dan tertata rapi saja sudah merupakan sebuah berkah. Semakin banyak berkah di dalam rumah, rezeki pun akan datang dengan sendirinya. Itulah sebabnya, sejak zaman dahulu, para orang tua selalu menasehati anak cucunya untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Tujuannya, pertama, untuk membangkitkan semangat setiap anggota keluarga, dan kedua, untuk membuka jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Terutama, ada 3 tempat di rumah yang harus selalu kita perhatikan kebersihannya jika kita ingin rezeki mengalir deras. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena banyak sekali kejutan dan pelajaran berharga yang menanti. Mari kita simak dan renungkan bersama di 1000 Pemikiran Bijak. Yang pertama, pintu utama yang selalu bersih. Ada sebuah kisah tentang seorang pengemis yang diberi setangkai mawar terakhir oleh seorang gadis penjual bunga di pinggir jalan. Melihat bunga yang begitu indah, si pengemis memutuskan untuk mencari sebuah vas. Setibanya di gubuknya, ia meletakkan bunga itu di dalam sebuah botol bekas, lalu memajangnya di atas meja dan mulai mengaguminya. Namun tak lama kemudian, ia merasa bunga seindah itu tidak pantas berada di dalam botol yang begitu kotor. Maka, ia pun memutuskan untuk mencuci botol itu hingga bersih. Setelah selesai, ia kembali menatap bunga itu dan merasa bahwa mejanya terlalu kotor, tidak serasi dengan vas bunga yang sudah bersih. Lalu, ia pun membersihkan mejanya. Kemudian, ia menyadari bahwa seluruh ruangan itu terlalu berantakan untuk sebuah vas bunga dan meja yang bersih. Lalu, ia pun membersihkan mejanya. Maka, ia pun melanjutkan bersih-bersih, merapikan barang-barang, dan membuang semua sampah keluar dari kamarnya. Ruangan itu kini menjadi jauh lebih terang dan hangat. Namun, ketika ia bercermin, ia melihat seorang pria yang kotor dan dekil dengan pakaian compang-camping. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Orang seperti ini pantaskah tinggal di ruangan sebersih ini?" Tanpa pikir panjang, ia segera mandi, bercukur, dan berganti dengan pakaian yang lebih bersih. Ketika ia melihat kembali ke cermin, ia terkejut melihat wajah yang tampak jauh lebih muda dan tampan. Semangat hidupnya tiba-tiba berkobar. Sejak saat itu, pria itu memutuskan untuk tidak lagi mengemis, melainkan mencari pekerjaan. Dengan usaha yang tak kenal lelah, pria itu kemudian menjadi orang yang sangat sukses. Lihatlah, membersihkan rumah ternyata memiliki keajaiban seperti itu. Membersihkan mungkin terlihat seperti pekerjaan fisik yang sepele, tetapi di dalamnya terkandung kebijaksanaan hidup yang mendalam. Lingkungan yang kotor dan berantakan melambangkan tumpukan energi negatif di dalam diri kita. Dengan membuat lingkungan kita bersih dan segar, energi positif akan mengalir secara alami, membuat kita menjadi lebih ceria dan penuh semangat.
Dengan begitu, segala kesulitan pun akan terasa lebih mudah untuk diatasi. Dalam banyak ilmu kebijaksanaan kuno, rumah kita dipengaruhi oleh energi dari 8 penjuru mata angin. Jika salah satu arah ini berantakan atau kotor, maka akan tercipta energi buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan, rejeki, dan nama baik kita. Terutama, pintu utama adalah gerbang masuk dan keluarnya energi bagi seluruh penghuni rumah. Disinilah energi baik berkumpul sebelum menyebar ke seluruh ruangan. Tak peduli seberapa bagus arah pintu utama Anda, jika area di sekitarnya berantakan dan tidak terawat, itu sudah cukup untuk menciptakan perasaan sesak dan menghambat kelancaran. Terlebih lagi, pintu utama adalah hal pertama yang kita lihat saat memasuki rumah. Jika yang menyambut kita adalah pemandangan yang kacau, mustahil perasaan positif bisa muncul. Oleh karena itu, membiarkan pintu utama berantakan akan membuat suasana hati para penghuni sering tidak stabil, mudah memicu pertengkaran, dan selalu merasa tidak tenang. Yang kedua, altar atau tempat suci yang terawat. Dalam budaya Timur dan juga banyak tradisi di Nusantara, menghormati leluhur dan Yang Maha Kuasa adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di zaman apapun. Namun, dalam praktiknya, setiap tempat memiliki caranya sendiri. Setiap keluarga punya cara dan tradisinya sendiri. Ada yang memiliki altar khusus untuk para leluhur. Ada yang menggabungkannya dengan tempat pemujaan dewa-dewi. Ada pula yang mendedikasikan sudut rumah sebagai tempat beribadah yang tenang dan bersih. Bahkan, ada yang menempatkan simbol-simbol keberuntungan di dekat pintu masuk untuk menyambut kemakmuran. Kita tidak akan membahas mana yang benar atau salah di sini, karena semua itu kembali pada keyakinan, tradisi, dan niat tulus dari setiap keluarga. Banyak sekali yang bertanya, seberapa besar ukuran meja sembahyang yang ideal atau seberapa tinggi seharusnya? Seringkali kita melihat ahli Feng Shui menggunakan penggaris atau hitungan-hitungan khusus untuk mengukurnya, namun sejujurnya itu lebih sering dilakukan untuk menenangkan hati si pemilik rumah saja. Sebab, esensi dari penghormatan kepada leluhur tidak terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada ketulusan hati dan bakti dari anak cucu. Para leluhur yang telah tiada, wujudnya telah menjadi roh suci yang hanya bisa merasakan melalui getaran-getaran energi yang halus. Mereka selaras dengan kesucian, kelembutan, dan hal-hal yang ringan seperti angin yang berhembus atau awan yang melayang, bukan lagi terikat pada hal-hal yang bersifat materi. Karena tidak lagi memiliki raga, mereka tidak bisa menikmati hidangan lezat atau minuman mewah yang disajikan di atas meja persembahan. Para leluhur lebih menghargai nilai-nilai moral dan spiritual, sementara kita yang masih hidup seringkali terlalu mementingkan materi dan penampilan luar. Para leluhur mendambakan keharmonisan dan persatuan dalam keluarga, sementara kita di dunia seringkali sibuk mengejar harta dan kedudukan. Jika kita ingin para leluhur senantiasa melindungi kita, pertama, pastikan meja sembahyang berada di posisi yang tepat. Kedua, jagalah agar selalu rapi dan bersih. Tidak perlu menyajikan hidangan-hidangan yang aneh dan mahal. Namun, meja sembahyang yang dingin dan tidak pernah tersentuh asap dupa juga bukanlah hal yang baik. Banyak orang beranggapan bahwa menyalakan dupa hanya perlu dilakukan pada hari-hari besar keagamaan atau pada tanggal-tanggal tertentu saja. Pada hari-hari itu pula lah mereka baru membersihkan meja sembahyang. Bahkan ada keluarga yang menunggu hingga setahun sekali saat perayaan besar tiba untuk membersihkannya agar lebih praktis. Namun, percayalah, pemikiran seperti itu sama sekali tidak benar. Meja sembahyang adalah tempat yang sakral, sebuah gerbang penghubung antara dunia kita dan dunia para leluhur. Jika anak cucu tidak merawatnya secara rutin, bagaimana mungkin para dewa dan arwah leluhur akan tergerak hatinya untuk melimpahkan berkah dan keberuntungan? Oleh karena itu, tidak peduli hari apapun itu, begitu kita melihat meja sembahyang mulai berantakan atau berdebu, segeralah rapikan dan bersihkan. Satu hal lagi yang perlu diingat, sebelum membersihkan meja sembahyang, orang yang melakukannya harus menjaga kesucian dirinya.
Mandilah hingga bersih, kenakan pakaian yang sopan, rapi, dan pantas. Peralatan yang digunakan untuk membersihkan meja sembahyang pun harus khusus. Jangan sekali-kali menggunakan lap atau alat pembersih dapur atau bagian rumah lainnya. Semua tindakan ini menunjukkan rasa hormat kita yang mendalam pada tempat suci tersebut. Dan dengan begitu, para dewa serta leluhur akan menyaksikannya dan senantiasa memberikan perlindungan mereka. Tempat ketiga, dapur yang bersih saudara-saudaraku sekalian. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa dapur adalah salah satu area terpenting dalam sebuah rumah. Bagi masyarakat timur pada umumnya, dan kita di Indonesia pada khususnya, manusia bisa hidup karena makan. Dan untuk bisa makan, tentu kita harus pergi ke dapur. Arah dapur adalah hal yang sangat penting, harus menghadap ke arah yang membawa energi positif agar penghuni rumah selalu sehat dan rezekinya melimpah. Tak hanya soal arah, banyak tradisi di Nusantara yang menganggap dapur sebagai tempat yang sakral, pusat kehidupan, dan sumber rezeki bagi keluarga. Kepercayaan ini mengajarkan kita bahwa menjaga dapur sama pentingnya dengan menjaga kehangatan keluarga itu sendiri. Banyak yang percaya bahwa dapur adalah jantungnya rumah, tempat di mana berkah diolah dan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Karena itulah, menjaga kesucian dan kebersihan dapur bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal menjaga agar aliran rezeki keluarga tetap lancar dan penuh berkah. Tentu saja, selain penting secara spiritual, menjaga kebersihan dapur juga sangatlah penting dan bisa dijelaskan secara logis. Dapur adalah tempat kita memasak makanan setiap hari. Jika dibiarkan kotor dan berantakan, maka akan menjadi sarang bagi bakteri dan kuman berbahaya. Kuman-kuman itu bisa menempel pada makanan, masuk ke dalam tubuh anggota keluarga, dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu, dapur yang berantakan dan tidak teratur membuat proses memasak menjadi lebih lama dan melelahkan. Mencari bumbu atau peralatan masak menjadi sulit dan lama-kelamaan ini akan menimbulkan rasa jengkel dan stres bagi orang yang memasak. Perasaan tidak nyaman yang menumpuk hari demi hari bisa memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang sudah dipenuhi konflik tentu sulit untuk hidup bahagia. Dari situ, pekerjaan pun menjadi tidak lancar dan rezeki pun akan sulit datang. Nah, begitulah penjelasan logis mengapa dapur yang bersih dan terawat dengan baik dipercaya bisa mendatangkan banyak keberuntungan bagi penghuninya, saudara-saudaraku. Selain rajin memuja dewa dapur pada acara-acara khusus, kita juga harus menjaga kebersihan dapur kita dengan saksama. Perabotan harus ditata dengan rapi dan logis agar proses memasak, menata, dan membersihkan menjadi lebih nyaman, sehingga menciptakan suasana hati yang santai dan menyenangkan bagi si juru masak, dan pada akhirnya membantu menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, dapur adalah tempat yang menghasilkan panas, yang dalam Feng Shui melambangkan elemen api. Ruang dapur harus ditata agar selalu lapang, sehingga panas tidak menumpuk di satu tempat, melainkan menyebar secara merata ke seluruh rumah, menciptakan kehangatan dan melancarkan aliran energi positif. Jika kita bisa melakukan ini, bagaimana mungkin rezeki dan keberuntungan tidak datang menghampiri kita? Dan di bagian akhir acara hari ini, mari kita simak bersama sebuah kisah yang berjudul Ibu dari Desa Randu. Sudah 4 tahun lamanya, aku dan Dino tidak bertemu. Di usia kami yang menginjak 60-an, mengenali wajah kawan lama saja sudah sulit. Apalagi mengingat kembali kisah-kisah yang terjadi puluhan tahun silam. Namun, Dino justru menceritakan sebuah kisah yang begitu mengejutkan. Lebih mengejutkan dari pertemuan kami yang tak terduga ini. Budi, kamu bisa jamin cerita yang akan kusampaikan ini tidak akan sampai ke telinga orang lain kan? Melihat wajahnya yang sudah dihiasi kerutan, beberapa gigi depannya yang tanggal, dan terutama matanya yang membelalak lebar, aku bisa membayangkan betapa seriusnya masalah ini. Alih-alih berjanji dengan kata-kata, aku beranjak ke lapak ibu penjual semangka di sebelah, mengambil sebuah semangka besar dan meletakkannya di atas meja.
Tanganku menggenggam sebilah pisau besar yang berkilauan menatap tajam ke arah Dino. Dengar ini Dino, aku memang belum pernah bersumpah, tapi lihatlah, jika rahasia ini sampai keluar dari mulutku, maka aku akan mengangkat pisau ini tinggi-tinggi dan menghantamnya dengan sekali tebasan. Semangka itu terbelah menjadi dua, airnya yang merah pekat merembes keluar seperti darah. Dengan tatapan mata yang sama, Dino menatapku, mengangguk lalu tersenyum tipis. Baiklah, aku percaya padamu. Dino pun langsung memulai ceritanya. Budi, kamu masih ingat Sinta yang masih ada hubungan saudara denganmu? Sinta Wulandari? Seperti kilat yang menyambar di benakku, aku memotong ucapan Dino. Ah, Mbak Sinta, sang primadona desa yang dulu membuat hati para pemuda di seluruh penjuru daerah ini berdebar-debar. Mana mungkin kami, anak-anak sekolah saat itu, bisa melupakannya. Kini giliran Dino yang menyela ucapanku. Sekarang kita harus memanggilnya Ibu Sinta Wulandari, ibunda seorang pahlawan, ketua Palang Merah di daerah kita. Beliau masih sama, bagaikan malaikat penolong bagi banyak orang. Lalu, seolah mendorong usia kami yang sudah menjadi kakek-kakek ini kembali ke masa lalu, kami pun terhanyut dalam kenangan di pertengahan abad yang lalu. Kala itu, kami bertiga tinggal di sebuah rumah kos di Desa Randu. Aku, Budi, lalu Pujo, si rambut keriting berkulit sawo matang yang seharian nyaris tak bicara. Julukannya Pujo si pendiam. Dia lebih jago matematika daripada sastra, tapi sangat rajin. Ibu pemilik rumah kos selalu memujinya. Nak Pujo ini yang paling rajin di antara kalian semua. Dan yang terakhir, Dino yang berkulit putih dengan perawakan terpelajar dan berbakat menulis puisi. Kadang-kadang, ia meminjam mandolin dari seorang penjahit untuk menghibur kami. Setiap hari Minggu, kami yang jauh dari rumah ini selalu membawa beban. Dino tinggal paling jauh, puluhan kilometer dari kami. Setiap anak kos pasti membawa pikulan. Di satu sisi ada seikat kayu bakar dan sekantong beras, di sisi lain ada tas sekolah dan sebotol kecap. Rumah Ibu Tini, pemilik kos kami, memiliki 3 ruang utama. Ruang depan untuk altar sembahyang dan sebuah balai-balai kayu. Ruang tengah ada satu ranjang yang ditutupi kelambu untuk kami tidur dan belajar. Dan kamar di dalam berfungsi sebagai gudang sekali buah tempat tidur Ibu Tini dan Mbak Sinta, menantunya. Tahun itu, Ibu Tini sudah berusia lebih dari 60 tahun, matanya rabun dan punggungnya bungkuk. Kemana-mana harus memakai tongkat, sering sakit-sakitan, dan sangat taat beribadah ke pura. Mbak Sinta adalah seorang pedagang kecil. Aku tidak tahu pasti usianya, tapi mungkin sekitar 26 atau 27 tahun. Zaman itu, gadis desa dari keluarga berada masih mengenakan kerudung beludru, rambut dikuncir kuda, dan memakai kebaya berkancing. Tetapi Mbak Sinta lebih modern. Setiap kali pergi ke pasar, ia mengenakan blus sutra dengan hiasan renda di kerah dan ujung lengannya. Rambutnya disanggul rapi di belakang dengan sedikit lengkungan di bagian depan. Kulitnya putih bersih dan halus, dan lehernya benar-benar jenjang dan indah. Di dalam keranjang dagangannya selalu ada buku-buku sastra klasik. Tatapan matanya begitu dalam, namun menyiratkan kesedihan. Suaminya, Mas Agus Wiryawan, kabarnya ikut berjuang sebelum tahun 1950. Setelah kemerdekaan, tak ada kabar berita darinya. Ada yang bilang ia ditangkap lalu hilang, ada pula yang menduga mungkin ia menjadi mata-mata. Ibu Tini sangat sedih, tetapi selalu percaya bahwa putranya masih hidup. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mungkin Mbak Sinta tahu lebih banyak, tetapi ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, merawat ibu mertuanya dengan sepenuh hati. Para tetangga, baik yang tua maupun yang muda, tak pernah bisa menemukan celah untuk mencelanya. Saat itu adalah tahun 1954. Setelah kemerdekaan, kehidupan rakyat masih sangat sulit. Anak-anak SMP sudah bertubuh besar, dan siapapun yang masih bisa bersekolah, pastilah anak yang punya tekad kuat, rela mengencangkan ikat pinggang demi mendapatkan ilmu.
Melihat kami setiap hari hanya makan nasi dengan tumis kangkung dan sambal terasi, atau sesekali dengan kuah tomat sebagai variasi, Mbak Shinta hanya bisa menggelengkan kepala. Suatu pagi, ia membawakan kami semangkuk besar gulai jeroan. Beberapa gang dari rumah kami ada Pak Karto, seorang tukang jagal yang kabarnya cukup kaya namun tidak memiliki anak. Sejak Mbak Shinta membeli sepasang ginjal dari sana untuk ibu mertuanya, entah bagaimana, putri angkat Pak Karto setiap pagi selalu mengantarkan semangkuk besar kuah kaldu untuk kami. Kata bapak, ini untuk nenek dan kakak-kakak sekalian. Sementara itu, Mbak Shinta berpesan, kalian di rumah makan saja lauk pauk punya nenek, Mbak sudah ada makanan sendiri. Seringkali karena terburu-buru, kami hanya menanak nasi karena lauknya sudah tersedia, yaitu kuah kaldu dari Pak Karto. Saat kami mengaduk isi mangkuk itu, kadang kami menemukan sebuah jantung utuh atau sepasang ginjal, bahkan terkadang ada sepotong besar daging tanpa lemak. Setiap kali menemukan itu, kami selalu mengambilnya dan menyimpannya di lemari makan. Mengetahui hal itu, Mbak Shinta mengeluh lembut. Kalian ini sudah tinggal di sini, jangan sungkan begitu dong, nanti Mbak jadi tidak enak hati. Kami takut salah, Mbak. Bukan salah sangka, kalau Pak Suryo memang berniat baik, ya pakai saja. Kalian kira Mbak tidak tahu apa? Untuk mencairkan suasana, saya pun ikut bercanda. Wah, si Budi ini pintar sekali ya. Jangan-jangan anak angkat Pak Suryo ini diam-diam mendukung Budi keras kepala, yang untung malah kita-kita ini. Mbak Wati ikut tertawa. Lesung pipinya yang memerah membuatnya terlihat begitu manis dan menawan. Suasananya benar-benar menyenangkan. Dulu, suara babi di tengah malam begitu mengganggu. Tapi kini, suara itu justru seperti jam weker alami bagi kami. Kami akan bangun untuk belajar, dan paginya sudah ada semangkuk air kaldu hangat yang menanti. Sementara itu, Mbak Wati bangun lebih pagi untuk mencuci pakaian nenek, membersihkan rumah, dan bersiap-siap ke pasar. Rumah Nenek Tarni yang tadinya sepi dan muram, kini menjadi lebih hidup. Kami bergotong royong membangun jembatan kecil di atas kolam. Air di rumah pun tak pernah lagi kering. Pagar kebun kami perbaiki hingga rapat. Beberapa bulan sekali, kami membersihkan sarang laba-laba di atap rumah. Mbak Wati bahkan membeli sebuah lampu teplok yang cahayanya terang benderang dan minyak tanahnya tak pernah dibiarkan habis. Kadang-kadang ia memberikan kami beberapa tumpuk kertas. Ini tolong dipakai ya, kertasnya sudah agak lembab. Padahal sebenarnya itu kertas yang kualitasnya sangat bagus. Ia hanya berkata begitu agar kami tidak merasa sungkan untuk menerimanya. Setiap hari-hari baik, ia sering membuat penganan dari ketan, kadang dengan isian pisang, kadang dengan buah kesemek. Ia akan berdoa di depan sesajen, pertama untuk kesehatan ibu mertuanya, dan kedua untuk kelancaran usahanya. Tentu saja, bagian untuk menikmati hidangan itu, kami sekeluarga besarlah yang paling banyak. Begitulah kami hidup bersama selama 3 tahun penuh. Jika ada yang mengatakan kami sudah menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia, itu sama sekali tidak berlebihan. Tapi, jika ceritanya hanya berhenti sampai di situ, pertemuan saya dengan Dino hari ini tidak akan meninggalkan kesan mendalam atau kejutan apapun. Dino bercerita, tepat pada hari setelah ujian kelulusan kami selesai, kami berjanji untuk mengadakan pesta perpisahan kecil-kecilan di rumah itu. Karena rumahnya jauh, Dino harus datang sejak sore hari sebelumnya. Kebetulan, Nenek Tarni sedang pergi ke surau untuk mengikuti pengajian semalaman dalam rangka mendoakan arwah para leluhur. Mbak Wati pun membersihkan kamar dan memindahkan sebuah ranjang keluar. Mereka berdua bekerja keras, membetulkan dan merapikan kembali ranjang itu. Entah bagaimana, saat sedang sibuk-sibuknya, Dino tak sengaja melukai ibu jarinya. Mbak Wati langsung memegang erat tangan Dino untuk menghentikan pendarahannya, lalu menempelkan tumbukan daun obat dan membalutnya dengan kain bersih. Ia terus-menerus berkata dengan cemas, "Aduh, ini semua gara-gara Mbak, kamu jadi terluka." Lalu, ia memasak semangkuk bubur hangat untuk prajurit yang terluka, begitu katanya. Setelah makan, mereka memindahkan ranjang itu kembali ke tempatnya.
Merasa hari masih sore, Dino pergi bermain dengan para pemuda di desa sampai pukul 11 malam. Saat kembali, saya dan Budi belum juga datang. Ia hanya melihat sebuah lampu teplok dengan api kecil menyala di atas meja. Dino berjingkat-jingkat, membesarkan sedikit sumbu lampu, memasang kelambu, dan baru saja hendak mematikan lampu untuk tidur, tiba-tiba suara Mbak Wati terdengar dari dalam kamarnya. "Dik, biar saja lampunya menyala dulu." Setelah tertidur beberapa saat, Mbak Wati bangun untuk menyiapkan barang dagangannya ke pasar subuh. Ia mengangkat 2 keranjang besar barangnya ke ruang depan, meletakkan lampu di atas sebuah kursi. Ia membuka tutup kedua keranjang itu, lalu dengan senyap mulai menata dan membungkus puluhan jenis barang dagangannya. Cahaya lampu yang terang dan suara gemerisik tepat di sampingnya tentu saja membuat Dino tak bisa tidur nyenyak. Tapi ia hanya terus memejamkan mata, berpura-pura tidur. Entah sudah jam berapa, akhirnya Mbak Wati selesai merapikan dagangannya. Ia diam-diam mengangkat keranjang itu dan meletakkannya di sudut ruangan, namun lampu tetap dibiarkan menyala. Ia kemudian duduk di tepi ranjang tempat Dino berbaring. Dino mulai mendengkur dengan teratur, tapi matanya yang terpejam seolah masih bisa melihat sosok Mbak Wati. Setelah terdiam sejenak, Mbak Wati melepaskan ikatan rambutnya yang hitam dan tebal, lalu menyanggulnya kembali. Bahunya yang bulat, lehernya yang jenjang, dan lengannya yang tak tertutup kain tampak begitu jelas di bawah cahaya lampu yang temaram. Selesai menyanggul rambutnya, ia duduk dan menghela napas panjang. Tiba-tiba, ia mencondongkan tubuhnya dan meniup lampu hingga padam. Dengan sangat perlahan, ia menyingkap kelambu dan dengan sangat hati-hati, ia merebahkan tubuhnya di samping Dino yang masih pura-pura mendengkur. Tangannya dengan lembut mengguncang bahu Dino. Dik Dino, tidur kok pula sekali, bangun sebentar. Ada yang mau Mbak bicarakan." Dino berpura-pura baru bangun, bergumam tak jelas, padahal jantungnya berdebar begitu kencang karena kejadian tak terduga ini. Suara Mbak Wati terdengar sedikit bergetar. Besok kalian akan pergi. Entah kapan kita bisa bertemu lagi. Ada masalah keluarga yang tidak ingin Mbak ceritakan karena takut mengganggu belajar kalian. Tapi Mbak juga tidak tahu harus berbagi dengan siapa lagi. Mbak mau bicara apa? Katakan saja, saya mendengarkan. Dino berusaha menenangkan diri dan menjawab. Saat itu masih ada jarak di antara mereka. Tidak ada satupun gestur yang tidak sopan, tidak ada satupun kata yang melewati batas. Itu murni sebuah momen curahan hati antara 2 orang yang berbeda jenis. Suami Mbak, Mas Karto, sudah gugur di medan perang. Pihak berwenang dan Mbak sengaja belum memberitahu nenek karena kondisinya yang sudah sangat lemah. Kalaupun nenek nanti tiada, Mbak juga tidak ingin pergi dari sini. Ayah mertua Mbak gugur sebagai pahlawan, Mas Karto juga gugur sebagai pahlawan. Rumah ini adalah rumah 2 pahlawan. Kalau nenek juga sudah tidak ada, siapa yang akan merawat dan mendoakan arwah mereka? Tapi kalau Mbak sendirian di sini, bagaimana Mbak bisa bertahan? Suami Mbak, Mas Karto, sudah gugur di medan perang. Pihak berwenang dan Mbak sengaja belum memberitahu nenek karena kondisinya yang sudah sangat lemah. Kalaupun nenek nanti tiada, Mbak juga tidak ingin pergi dari sini. Ayah mertua Mbak gugur sebagai pahlawan, Mas Karto juga gugur sebagai pahlawan. Rumah ini adalah rumah 2 pahlawan. Kalau nenek juga sudah tidak ada, siapa yang akan merawat dan mendoakan arwah mereka? Tapi kalau Mbak sendirian di sini, bagaimana Mbak bisa bertahan? Keesokan harinya, kami bertiga memasak hidangan besar sebagai perpisahan dengan keluarga ini. Nenek Tarni tidak pergi ke pasar, air matanya terus berlinang. Suasana makan bersama hari itu terasa begitu berat dan penuh dengan kesedihan perpisahan. Bertahun-tahun lamanya waktu berlalu, baru sekarang Dino menceritakan semua ini. Lalu, bagaimana kehidupan Mbak Wati sekarang? Tanya saya. Rasanya seperti nyata tapi juga seperti mimpi kawan. Dino melanjutkan ceritanya. Semua terjadi secara kebetulan. Aku sedang ikut dalam tim investigasi dampak perang dan berkesempatan kembali ke desa Sukadamai.
Tidak terlalu sulit untuk mengenali Ibu Sari, tapi yang membuatku terheran-heran adalah foto di altar rumahnya. Mataku terpaku pada orang di dalam foto itu. Tidak mungkin salah, itu benar-benar Budi. Tapi bagaimana bisa? Aku mengucek mata dan melihat lagi. Tetap saja itu wajah Budi. Ibu Sari bertanya dengan tenang, "Kenapa kamu tampak begitu kaget, Dino? Apa kamu kenal siapa di foto itu?" Kenapa mirip sekali dengan Budi? Aku kira juga begitu. Mirip sekali kan? Dia Dharma, putra dari Budi. Aku merasa seperti kehilangan pijakan, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Ibu Sari menyiramkan sedikit air ke tanganku, lalu berkata dengan sangat wajar, "Seluruh desa ini curiga kalau Dharma bukan anak dari Pak Jono si tukang daging. Baru hari ini, karena kamu datang ke sini, aku akan menceritakan yang sebenarnya. Ayahnya adalah..." Ibu Sari melanjutkan ceritanya. "Waktu itu, sebulan setelah kalian berangkat, ibu mertuaku meninggal. Aku sangat sedih, sampai berhenti berdagang selama berbulan-bulan. Lalu suatu hari, Budi datang berkunjung dengan seragam tentaranya yang gagah. Dia bilang masa pemulihannya sudah selesai dan akan segera berangkat ke garis depan untuk bertempur. Dan aku pun, sebelum dia berangkat, ketika aku tahu aku hamil, aku memutuskan untuk segera menikah dengan Pak Jono. Banyak sekali gosip dan gunjingan. Kerabat membuatku sangat tertekan, tapi aku tidak peduli. Mereka menuntutku keluar dari rumah. Aku memohon agar diizinkan tinggal sampai melahirkan. Untungnya, karena suamiku yang pertama gugur sebagai pahlawan, pada akhirnya tidak ada lagi yang berani mempersulit hidupku." "Lalu kenapa ibu tidak hidup bersama Pak Jono?" Ibu Sari tersenyum kecil. "Aku menikahinya hanya untuk melindungi nama baik Budi, bukan karena cinta." Apa yang bisa diharapkan dari pria yang menyatakan cinta dengan membawa jantung dan lidah babi? Sejak saat itu, aku kehilangan kabar tentang Budi. Bertahun-tahun kemudian, aku mencoba mencari ke kampung halamannya, baru ku tahu dia telah gugur pada tahun 1965. Putraku, Dharma, masuk wajib militer pada tahun 1977 saat usianya 18 tahun. Pada tahun 1979, dia pun gugur di medan perang. Apakah keluarga Budi tahu tentang semua ini? Aku sebenarnya berniat memberitahu keluarga Budi, tapi kemudian surat pemberitahuan gugurnya Dharma datang, jadi aku mengurungkan niatku. Kehilangan seorang putra saja sudah berat, apalagi harus kehilangan cucu juga. Itu terlalu besar. Aku takut keluarganya tidak akan sanggup menanggungnya. Pak Jono juga diam saja. Dia tahu, tapi tidak menuntut apa-apa. Saat Dharma belum genap berusia 1 tahun, dia meninggal karena digigit anjing gila. Jadi, ibu hidup sendirian lagi dengan 3 atau 4 altar seperti ini. Ibu Sari bertumpu pada lututnya untuk berdiri, mengambil segenggam dupa dan menyalakannya di mangkuk-mangkuk dupa. Ada 5 mangkuk dupa, 1 untuk nenek Tanti dan 4 lainnya untuk para pria, para prajurit dari 2 generasi perang. Mungkin ini sudah takdirku, Dino. Ayah mertuaku seorang pahlawan, suamiku gugur di medan perang, ayah dari anakku juga gugur di medan perang, dan satu-satunya anak yang kumiliki pun pergi berperang dan tidak pernah kembali. Setelah itu banyak pria datang melamar, tapi aku pikir tidak perlu menikah lagi. Apa yang seharusnya kumiliki, sudah kumiliki. Aku hanya menyesal karena diriku, Budi harus menanggung beban dan menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin sampai saat dia gugur pun, Budi tidak pernah tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Sungguh aneh, saat berbicara tentang hubungan pria dan wanita, Ibu Sari begitu tenang, seolah-olah itu adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari tanpa sedikit pun rasa canggung atau keinginan untuk menutupi. Aku bertanya, "Lalu, waktu mengurus gelar kehormatan Ibu Pahlawan Nasional, apakah Ibu menghadapi kendala?" Ibu Sari duduk terdiam. Tangannya mengelus rambutnya yang sudah lebih dari separuh memutih. Matanya menatap kosong ke halaman dan suaranya terdengar sedih.
Perjuangan waktu itu benar-benar berat dan penuh liku. Mulai dari tingkat dusun hingga ke kantor desa, semua orang menaruh curiga. Tapi aku bertekad tidak akan menyerah. Kehilangan suami dan anak saja aku sanggup, apalagi hanya kesulitan seperti ini. Aku harus memperjuangkan kebenaran, bahkan jika harus sampai ke tingkat pusat pun, aku tidak akan mundur. Beberapa kerabat yang mabuk mulai menyindir. Kamu kan sudah menikah lagi dengan si tukang daging, jadi nikmati saja hak dari keluarga tukang daging itu. Jangan serakah, mau enaknya saja, mau dapat kehormatan tapi juga mau untung sendiri. Pintar sekali, mau merebut semua bagian orang lain. Sambil berbicara melantur, mereka berjalan sempoyongan masuk ke halaman. Ibu Sari memegang tangan mereka dan menariknya keluar. Langkah mereka yang tidak seimbang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Karena sudah tidak tahan lagi, aku pergi ke kantor desa. Wakil kepala desa yang mengurus urusan sosial para veteran perang menatapku dengan wajah dingin dan berkata, "Ayah mertua dan suami Anda adalah pahlawan perang kemerdekaan. Itu sudah cukup untuk memberikan gelar Ibu Pahlawan Nasional kepada Nenek Stanti, ibu mertua Anda. Apalagi yang Anda inginkan?" Aku bertanya balik, "Jadi suami saya adalah Mas Karta dan anak saya adalah Dharma. Surat pemberitahuan gugurnya mereka berdua diantar oleh pihak kantor desa. Apakah saya tidak memenuhi syarat?" Dia berdalih lagi, "Mas Karta memang suami Anda, tapi dia juga putra Nenek Tanti. Jadi Anda hanya punya setengah hak. Kalau ibu mertua sudah dapat, menantu tidak usah ikut campur. Soal Dharma, dia memang pahlawan, tapi siapa ayahnya tidak jelas." Mendengar itu, darahku mendidih dan amarahku meledak. Aku memberondongnya dengan kata-kata, "Dengar ya Pak Wakil Kepala Desa, suami saya, anak saya gugur demi negara, dihormati oleh seluruh warga desa, ada piagam penghargaan dari negara, ada kebijakan dari pemerintah. Siapa yang memberi Anda hak untuk membagi-bagi kehormatan pahlawan agar orang lain bisa memperebutkannya? Kenapa Anda sebodoh itu? Siapapun ayah Dharma, apa pengaruhnya terhadap haknya sebagai pahlawan? Kalau begitu, kenapa waktu dia wajib militer, kantor desa tidak bilang, ayahmu tidak jelas, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk membela negara? Dan lagi, Dharma itu anakku satu-satunya, coba Anda jawab." Mengetahui bahwa berdebat terus-menerus di kantor desa tidak akan ada gunanya, Ibu Surti langsung pergi ke kantor Bupati. Sialnya saat itu Bapak Bupati sedang berada di kantor dinas sosial. Ibu Surti pura-pura tidak tahu dan langsung berbicara dengan suara lantang. "Selama bertahun-tahun ini, kami hidup baik-baik saja tanpa gelar apapun. Gelar ini adalah bentuk penghormatan, sebuah balasan atas pengorbanan para ibu yang telah merelakan segalanya. Siapa yang mau di rumahnya banyak pahlawan yang gugur demi sebuah gelar? Apakah kehilangan dan penderitaan seorang ibu adalah sesuatu yang bisa ditukar dengan gelar? Berpikir seperti itu saja sudah merupakan dosa besar bagi arwah mereka yang telah berpulang." Tak kuasa menahan air mata, ia pun menangis terseduh-seduh. Beberapa ibu yang duduk di sebelahnya ikut terharu dan menyeka air mata. Seluruh ruangan hening sejenak, seolah mengheningkan cipta. Bapak Bupati segera menghampiri dan memegang tangannya, menenangkan. "Sudah Bu, tenanglah. Kami berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya dan penuh pengertian. Ini adalah kasus yang istimewa, staf kami belum mendapatkan arahan yang lengkap." Setelah kejadian itu, pihak kabupaten mengirim kru televisi dari provinsi langsung ke rumahnya. Berdiri di depan kamera, Ibu Surti tampak begitu canggung. Setiap kalimat yang diucapkannya terasa kaku. Melihat Ibu Surti yang tampak gembira dan bersemangat, saya berkata, "Bu, menurut saya masih ada satu standar lagi untuk gelar Ibu Pahlawan. Bagus dan putranya, Dika, juga gugur demi bangsa dan negara." Kenyataannya, Ibu juga telah mendedikasikan seluruh hidup Ibu untuk mereka, bukan? Ibu Surti terdiam sejenak, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Sudahlah, gelar pahlawan ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau menerima lebih banyak lagi, bagaimana Ibu sanggup menanggungnya?"
Ibu sedang berencana untuk mengurus surat-surat Dika agar bisa diserahkan pada kakek neneknya, supaya mereka bisa menerima tunjangan pensiun dan santunan bulanan untuk cucu mereka. Semua haknya masih ibu simpan utuh, menunggu saat yang tepat untuk diserahkan pada keluarga Bagus. Kemudian, ia tiba-tiba bertanya pada saya, "Oh iya, bagaimana kehidupanmu dan keluargamu sekarang?" Duduk di hadapannya, saya merasa begitu kecil. Beliau begitu tulus dan tegas sehingga saya menceritakan semuanya dengan jujur. Kehidupan saya juga rumit, Bu. Kedua orang tua saya sudah tiada. Adik-adik saya sudah punya kehidupan masing-masing. Hampir 30 tahun di militer, tubuh saya terpapar zat kimia berbahaya. Jadi saya tidak pernah membangun keluarga. Saya sukarela mengabdi di Wisma Prajurit, melayani rekan-rekan seperjuangan sampai akhir hayat. Air matanya berlinang. Itu artinya nasibmu lebih berat dari ibu. Tanpa keluarga, tanpa anak, bagaimana kamu bisa menahan sepi seperti itu? Lalu dengan sangat tenang beliau berkata, "Sudahlah, pulang saja ke sini. Kita tinggal bersama lagi. Jangan khawatir ibu miskin atau sudah tua dan tidak bisa merawatmu. Dulu kamu penakut sekali, sekarang masih takut tidak?" Tiba-tiba perasaan terkejut itu muncul kembali dalam diri saya. Ibu Surti masih setegas dulu. Ia kembali menggoda. "Nak, dulu itu ibu hanya bercanda, tapi kamu anggap serius, jadi takut kan? Sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan itu. Sekarang di rumah ini ada 2 ibu pahlawan. Perhatian dari desa dan masyarakat seperti ini sudah sangat pantas." Kata-kata penghiburan saya sepertinya tidak banyak berpengaruh. Ibu Surti menoleh dengan tatapan mata yang sama dalamnya seperti dulu. Gelar pahlawan ini datang dengan sendirinya. Siapa juga yang mengharapkannya? Jika saja 1 dari 4 lelaki itu bisa kembali, hidup ibu pasti akan sangat berbeda. Gelar kehormatan ini adalah ungkapan tulus dari rakyat dan negara. Tapi bagi ibu pribadi, bisa melewati sisa hidup ini tanpa musibah dan penyakit saja sudah merupakan sebuah anugerah. Andai takdir tidak sekejam ini, andai ibu diberi 1 tahun atau bahkan 1 bulan saja untuk merasakan kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya, ibu rela menukar segalanya. Mendengar cerita Dino, saya tidak bisa menyembunyikan rasa haru. Seorang ibu yang luar biasa, dengan cinta dan prinsip hidup yang begitu kuat. Tentu saja, baik saya maupun Dino tidak berani memikirkan undangan dari Ibu Surti. Tapi jika kami bisa melakukannya, itu artinya kami telah melampaui pemikiran sempit yang selama ini membelenggu. "Dino, aku merasa sangat malu. Ternyata aku ini orang yang paling bodoh, tidak peka dan paling beruntung. Setelah puluhan tahun tidak bertemu, aku kembali dengan tubuh utuh. Kamu kehilangan separuh hidupmu, dan Bagus kehilangan ayah sekaligus putranya. Semua itu jika digabungkan hanyalah sebagian kecil dari kehilangan dan penderitaan yang ditanggung oleh Ibu Surti. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menebus kesalahan kita?" Dino meminta tetangga untuk memotongkan semangka, lalu menoleh ke arah saya. "Kalau Budi tidak sibuk, bagaimana kalau kita mengunjungi Ibu Surti dalam waktu dekat ini? Biar aku atur jadwalku." Saya menatap Dino dengan hati-hati, lalu membuat keputusan. Kita harus segera melakukannya. Om Kurniawan, Bagus, dan cucunya Dika, di mana mereka dimakamkan sekarang? Masa kita biarkan Ibu Surti selamanya hanya menatap foto mereka dan kepulan asap dupa? Tapi sebelum itu, kita harus pastikan status Dika sebagai putra pahlawan yang gugur agar kakek neneknya bisa mendapatkan hak mereka. Dan untuk Ibu Surti, ada kita berdua di sini. Pasti almarhum Bagus si pemberani pernah mengirim surat untuknya kan? Jangan khawatir soal bukti, apalagi Ibu Surti juga sudah berniat mengurusnya. Wajah Dino tampak cerah, seolah baru saja menyelesaikan soal matematika yang sulit. Dino menyisihkan sepotong semangka terbaik ke samping, lalu berkata dengan hikmat,
Potongan ini untukmu, Gus. Kamu memang pemberani, tapi arwahmu pasti keramat. Kalau arwahmu memang ada di sini, pulang dan nikmatilah ini bersama kami. Aku, Dino, dan Budi, kami bersumpah akan membawa putramu kembali ke pelukan kakek neneknya dan juga ke pelukan Ibu Surti. Kami juga akan mencari jasad Om Kurniawan dan jasadmu untuk kami kembalikan pada wanita luar biasa yang pernah kau serahkan seluruh hidupmu padanya. Saya merasakan kebahagiaan, namun saya tidak berani tersenyum. Sebelum memasukkan potongan buah itu ke mulut, saya berkata pada Budi, "Soal itu nanti kita bicarakan lagi saat bertemu dengan Kak Santi. Untuk saat ini, demi memenuhi janjiku sebelumnya, aku akan menuliskan kisah ini dan menyebarkannya agar seluruh negeri dan sahabat-sahabat kita mengetahuinya dan bisa membantu. Negeri kita ini memiliki puluhan ribu ibu pahlawan. Setiap dari mereka adalah bintang emas yang bersinar terang. Tapi, kepahlawanan seperti yang ditunjukkan oleh ibu itu, entah ada berapa banyak orang yang sanggup melakukannya. Kisah ini adalah bukti bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati seringkali tersembunyi di dalam hati yang paling tulus. Terima kasih para penonton yang budiman karena telah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan Anda merasa video ini bermanfaat, mohon berikan suka, berlangganan saluran 1000 Pemikiran Bijak, dan bagikan video ini kepada yang lain. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan mungkin Anda juga memiliki kisah-kisah inspiratif serupa? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Kami senang membaca setiap pendapat dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.